Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Ada pertanyaan lagi ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kondisi kita sekarang ini ketika tersebar wabah virus corona atau COVID-19, apa yang harus kita lakukan Ustadz sekarang ini? Ya, taib. Jadi kita semua sudah tahu bahwa sekarang kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya virus corona atau COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan dua. Ya, mencari sebab syar'i dan sebab qadari, dan ini sudah sering saya sampaikan. Ya, sering saya sampaikan. Kalau ingin kita selamat, ya harus mencari dua sebab. Karena tawakal itu unsurnya ada dua. Tawakal itu unsur yang pertama bersandar kepada Allah. Dua, kau harus mencari sebab. Gak boleh pasrah, harus mencari sebab. Lah sebab itu ada dua. Yang pertama sebab syar'i. Sebab yang dituntunkan dalil. Seperti dalam kondisi genting seperti ini, dalam kondisi kritis, dalam kondisi musibah seperti ini, kita diperintahkan memperbanyak doa dengan doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah ditimpa malapetaka. Beliau dimakan ikan paus, beliau berada di kegelapan perut ikan paus. Wanada fil dhulumat, dan Nabi Yunus berdoa di tengah kegelapan-kegelapan. Coba bayangkan, beliau ada di perut ikan paus. Dan ikan pausnya ada di kedalaman samudra. Kata orang Jawa, peteng dedet, gelap gulita. Di saat seperti itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Lah ini doanya harus kita hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang harus kita baca. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Itu doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada di kegelapan perut ikan paus, berdoa dengan doa ini, apa kata Allah? Fastajabna lahu. Maka kami selamatkan dia. Kami ijabai, kami kabulkan doa dia. Wa najjainahu minal gham, kami selamatkan Yunus dari kesedihan, duka, malapetaka itu. Makanya Rasulullah, siapa seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus, Allah kabulkan doanya. Nah, itu dihafal itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada yang berhak disembah selain dirimu. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang berbuat dolim. Dari doa ini ditarik kesimpulan, kalau kita diberi musibah, lakukan 3 hal. Yang pertama, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah selain Allah. Artinya kita disuruh bersandar hanya kepada Allah. Bertauhid, menyandarkan diri, minta bahwa tidak ada yang mengangkat musibah ini kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanaka, maha suci Allah. Berarti kita disuruh banyak-banyak bertasbih. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, di antara doa yang paling baik untuk menolak datangnya musibah adalah tasbih. Di antara perkataan yang paling disenangi Allah ketika datang musibah adalah tasbih. Subhanaka, subhanallah. Berarti nomor 2 disuruh banyak-banyak bertasbih. Meyakini Allah maha suci. Musibah yang datang bukan karena Allah zalim, karena Allah maha suci. Kemudian yang nomor 3, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang berbuat zalim. Artinya disuruh ngakui dosa, disuruh banyak-banyak istighfar, disuruh banyak-banyak taubat. Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah musibah
turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah musibah itu menimpa dirimu kecuali karena ulah tanganmu. Harus banyak-banyak bertobat. Itu sebab syar'i, banyak zikir, banyak minta pertolongan sama Allah. Tapi ada sebab yang kedua, sebab qadari. Disuruh mengikuti petunjuk dokter. Cuci tangan, jangan keluyuran, jangan jagongan. Diam di rumah sebisa mungkin. Kecuali darurat yang penting harus keluar ya monggo, tapi harus hati-hati. Jaga jarak. Jaga jarak, mencuci pakaian. Harus bersih-bersih, berjemur. Ya, saya pernah baca, saya bukan dokter, itu bukan bidang saya. Yang paling paham ya Pak Dokter. Tapi saya pernah melihat dan membaca, katanya yang paling bagus ya nanti jam 9, jam 10 kita berjemur. Ya, karena semakin terang, semakin panas, semakin kering, semakin baik. Ya, semakin gelap, semakin dingin, semakin lembab, semakin tidak baik. Katanya seperti itu ya, saya menukil saja ini. Maka usahakan berjemur. Nah, ini nanti insya Allah setelah kajian ini, bentar lagi kan selesai, kita keluar, kita berjemur nanti insya Allah. Dan memang itu dianjurkan ya. Jadi setelah ini berjemur ya, supaya badan sehat dan dapat energi dari matahari biar kering dan seger gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, pertanyaan yang lain mohon dimaafkan jika belum sempat terbaca.